Shalom pemirsa CP Indonesia semua. Senang rasanya kita bisa kembali lagi untuk bertemu, untuk membahas buku bersama Tuhan di waktu fajar. Yang kali ini mengingatkan kita bahwa melalui kuasa Roh Kudus kita boleh mendapatkan kesempurnaan itu. Jadi pada saat ini sebelum Tuhan menutup akan akhir kehidupan kita, marilah kita terlebih dahulu mengetahui untuk melakukan perubahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab itu bacaan kita dalam buku bersama Tuhan di waktu fajar ini saya ambil dari halaman 33 dengan judul Melalui Kuasa Roh Kudus. Ayat intinya terambil dalam Yohanes 16 ayat 14 yang berbunyi, Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi di sini Bapak mengatakan kepada kita bahwa Tuhan akan memuliakan dia, sebab Bapak sudah memberikan kepadanya apa yang diterimanya dan akan berikan juga kepada kita untuk mendapatkannya. Di mana Bapa memberikan kepada Tuhan Roh Kudus, lalu Tuhan memberikan itu juga kepada kita untuk menuntun akan kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita masuk kepada pembahasannya. Roh Kudus meninggikan dan memuliakan juru selamat. Jadi Roh Kudus ini dia hadir di kehidupan kita di dunia ini yang sama seperti kita, tapi dia masih juga meninggikan dan memuliakan akan juru selamat yang kita terima dalam pribadi kita masing-masing. Sudah menjadi tugasnya menyatakan Kristus. Jadi Roh Kudus ini dia meninggikan dan memuliakan juru selamatnya, dan dia juga punya tugas di dunia ini adalah menyatakan Kristus, memberitahukan kita tentang Kristus, kesucian dan kebenarannya. Dia memberitahukan Kristus, kesucian, kebenarannya, dan keselamatan yang besar yang dapat kita miliki melalui dia. Jadi semua yang Roh Kudus bicarakan untuk kehidupan kita berarti semuanya adalah untuk menjalankan tugasnya di dunia ini, memberikan teguran bagi kita bahwa ini adalah Kristus yang harus kita sembah. Yesus berkata, Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi apa yang diberikan oleh Roh Kudus berarti itu diberikan juga oleh Bapaknya. Roh kebenaran itulah satu-satunya guru yang paling baik tentang kebenaran ilahi. Jadi Roh Kudus itu adalah roh yang benar, dan dia juga adalah satu-satu gurunya yang baik untuk kebenaran akan ilahi kita atau untuk pertumbuhan akan iman kehidupan kita. Dia yang menjadi pembimbing kita untuk kita bisa lebih berubah dan mempunyai karakter yang lebih baik. Betapa Tuhan memperhatikan umat manusianya sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu mati bagi mereka, lalu mengutusnya Roh Kudusnya menjadi guru manusia serta penuntun yang terus menerus. Kebahagiaan sejati halaman 113. Jadi Tuhan itu sangat memperhatikan kita semua umat manusia, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal atau diberikannya anaknya yang tunggal mati bagi kehidupan kita yang selalu berbuat dosa, lalu mengutus Roh Kudus, lalu dia kirimkan Roh Kudus lagi dalam kehidupan kita untuk menjadi guru bagi semua manusia, supaya menuntun akan kehidupan kita terus menerus, supaya kita juga boleh lebih berubah dan mengetahui Kristus itu seperti apa dalam kehidupan kita. Kalau kita menerima Roh Kudus, berarti dia akan selalu hadir untuk mengajarkan kita. Tapi kalau kita tidak menerima, dia tidak akan hadir untuk mengajarkan kita. Jadi semua itu akan hadir pada saat kita meminta. Jadi sudah dikirimkan berarti kita harus meminta untuk dia datang lebih dekat kepada kita. Sebelum mempersembahkan dirinya sebagai korban, Kristus mencari pemberian yang paling penting dan sempurna, hendak dikaruniakannya kepada para pengikutnya, suatu pemberian yang akan memudahkan mereka memperoleh sumber anugerah yang tiada batasnya. Jadi sebelum mempersembahkan dirinya sebagai korban, Kristus mencari pemberian yang
paling penting, sempurna dan dikaruniakannya kepada kita. Jadi dia mencari apa yang diberikan itu sempurna, sehingga pada saat dia proses mencari, dia mendapatkan anaknya yang tunggal, sehingga dia karuniakannya kepada kita untuk dapat menyempurnakan kehendak dan memudahkan akan kehidupan kita untuk memperoleh sumber anugerah yang tiada batasnya. Kalau kita memperoleh sumber anugerah yang tidak punya batasnya, berarti itu tandanya bahwa kita menerima kehidupan Roh Kudus untuk hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum ini Roh Kudus sudah ada di dunia. Menarik ya, di mana sebelum Yesus jadi korban, Roh Kudus sudah ada di dunia, sudah ada di kehidupan kita sehari-hari. Tapi dia tidak diundang sehingga dia tidak masuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Sejak dari mulanya pekerjaan penebusan itu sudah sedang menggerakkan hati manusia. Tetapi sementara Kristus di dunia, murid-murid tidak merindukan penolong lain. Nanti pada waktu mereka kehilangan hadiratnya, barulah mereka merasakan perlunya Roh. Dan pada waktu itulah ia akan datang. Baik, menarik ya. Jadi sudah hadir di dunia dari sejak awal mula penciptaan untuk melakukan pekerjaan penebusan. Pekerjaan Roh Kudus itu adalah menggerakkan hati manusia supaya boleh berubah. Orang yang mengeraskan hatinya akan berubah pada saat dia mendengarkan Roh Kudus. Begitupun dengan kehidupan kita, kalau kita mendengarkan kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus, berarti kita akan melakukan perubahan hari lepas hari dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi sementara Kristus di dunia, murid-murid tidak merindukan penolong lain. Jadi pada saat dia datang ke dunia, murid-muridnya tidak merindukan akan penolong lain. Mereka merindukan dia. Tapi ada saja yang mereka lakukan sehingga mereka kehilangan akan hadiratnya. Dan pada saat itulah baru mereka rasakan perlunya Roh Kudus. Kita manusia juga merasakan seperti itu. Pada saat Roh Kudus itu hadir, kita akan lalai untuk menjalankan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus, sehingga kita menjalankan apa yang sesuai dengan keinginan kita sehari-hari. Sehingga ada saat di mana kita kehilangan akan hadiratnya. Dan pada saat itulah kita akan memohon kembali lagi untuk Roh Kudusnya hadir dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat kita memohon, Roh itu akan kembali datang di kehidupan kita sehari-hari. Roh Kudus mewakili Kristus. Jadi Roh Kudus itu datang di dunia sebagai orang yang menggerakkan hati dan juga sebagai wakil Kristus untuk memberikan kita contoh kebenaran. Tetapi tidak memakai kepribadian manusia. Dia dikirim ke dunia tapi tidak memakai kepribadian manusia. Yang artinya adalah tidak kelihatan tapi akan ada perubahan jikalau didengarkan. Dan tidak bergantung padanya. Kalau dia menggunakan wujud manusia atau kepribadian manusia, maka semua akan bergantung kepadanya. Tapi karena tidak menunjukkan wujud dan kepribadiannya, sehingga tidak dapat kita bergantung begitu saja. Kalau kita melihat dia secara langsung dapat melakukan sesuatu, berarti tiap hari kita mau supaya kita ada di tengah-tengah dia. Tapi karena dengan wujudnya yang tidak terlihat, kita tidak terlalu bergantung kepada dia karena kita mengikuti akan keinginan kita. Karena dihalanginya oleh kemanusiaan, Kristus tidak dapat hadir pada setiap tempat secara pribadi. Jadi karena dia tidak menjadi kepribadian manusianya, maka kita dihalangi untuk melihat dia sebagai manusia. Sehingga Kristus tidak dapat hadir di tempat secara pribadi. Jadi kalau saat dia mewujudkan wajah atau kepribadian manusianya, maka dia akan hadir di mana-mana, akan dibawa ke mana-mana oleh kehidupan manusia. Tapi karena tidak hadirnya kepribadian dia hanya mengetuk akan pintu hati kita saja, sehingga kita sendiri yang berubah melalui perilaku kita setiap hari. Sebab itu
demikian kepentingan mereka lah ia harus pergi kepada Bapa dan mengutus Roh sebagai penggantinya di bumi. Jadi Yesus sebenarnya hadir duluan di kehidupan kita sehari-hari. Tapi karena dia akan dipersembahkan, dia pergi untuk bertemu dengan Bapaknya. Dia memohon supaya dikirimkannya Roh Kudus, supaya memberikan kita pelajaran yang baru bahwa kehidupan ini harus lebih berubah lagi. Karena akan ada penebusan yang akan dikorbankan. Lalu kenapa kita mendengarkan itu? Kita masih mengeraskan hati kita. Roh Kudus selalu mengetuk akan hati saya dan saudara semua. Apakah kita berubah atau tidak, itu akan hadir dalam perilaku kita setiap hari. Jadi Roh Kudus itu sebagai penggantinya Yesus di bumi. Dia datang untuk hadir dan mengajarkan kepada kita dan menuntun akan hidup kita terus menerus supaya selalu berada dalam jalan kebenaran. Dengan demikian tidak seorang pun dapat memperoleh keuntungan karena tempatnya dan hubungannya secara pribadi dengan Kristus. Jadi kalau kita berhubungan terus dengan Tuhan, maka Roh Kudus akan menyampaikan itu. Pada saat dia menyampaikan, tidak seorang pun dapat memperoleh keuntungan karena tempat dan hubungannya secara pribadi dengan Kristus. Orang akan mendapatkan keuntungan kalau dia sungguh-sungguh menerima Roh Kudus. Tapi kalau tidak menerima Roh Kudus, tidak akan mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang artinya adalah bukan melalui uang atau apapun itu yang bisa terlihat oleh mata kita. Tapi keuntungannya adalah melakukan perubahan dan menerima Kristus. Supaya iman kita, tabiat kita hanya berdasarkan pada sekolah Kristus. Oleh Roh itu, Juru Selamat akan dapat didekati oleh semua orang. Jadi kalau kita bertemu dengan Roh atau kita bercakap-cakap mendengarkan Roh itu, maka kita akan dapat bertemu atau berdekatan dengan Juru Selamat tanpa siapapun kita. Semua orang boleh bertemu dengan dia, dan kalau mereka terima Roh Kudus. Dalam pengertian ini, ia akan lebih dekat kepada mereka daripada jika ia naik turun ke surga. Jadi Roh Kudus ini akan lebih dekat kepada kita kalau kita menerima dia daripada jika tidak naik ke surga. Jadi kalau dia lebih dekat kepada kita, berarti dia tidak bersusah payah untuk naik ke surga untuk menyampaikannya. Tapi melalui doa saja atau melalui sampaikan dari dia, permohonan dari dia, maka akan dijawab oleh Tuhan. Sebab itu, di mana saja kita berada, di mana saja kita pergi, ia senantiasa selalu berada di sebelah kanan kita untuk menyokong, menguatkan, memapa, dan menggembirakan. Alfa Omega jilid 6 halaman 311 dan 312. Baik ya, dimanapun kita berada, di mana saja kita pergi, ia senantiasa berada di samping kanan kita untuk menyokong kita, menguatkan kita, memapa kita, dan membuat kita selalu gembira dalam menghadapi sesuatu. Jadi biarlah melalui Roh Kudus kita boleh dikuatkan, kita boleh diingatkan dia adalah guru yang baik untuk kita bisa mengikuti jejaknya, dan dia juga menjadi penuntun kita di garis depan untuk kita berjalan maju. Jadi pada saat kita mendengarkan ini, boleh kita menerima Roh Kudus lagi untuk hadir, dan kita tidak boleh menyakiti dia lagi. Karena kehidupan kita sehari-hari seringkali kita melakukan kesakitan hati Roh Kudus. Jadi biarlah ini dapat saya sampaikan, saudara-saudara semua dan saya terkhususnya boleh dapat berubah, karena firman ini mengingatkan untuk saudara dan saya boleh berubah dan mendengarkan apa kata guru kita Roh Kudus. Inilah yang dapat saya sampaikan. Boleh kita bertemu di bacaan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.